Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja, walaupun dalam kondisi kita pada saat ini. Namun kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali atau berjumpa kembali di dalam program kesayangan kita, Firman-Mu Pelita Bagi Hidupku. Firman-Mu pelita bagi hidupku ingin mengatakan kepada kita semua bahwa di dalam setiap kehidupan kita yang menjadi pelitanya adalah firman Tuhan. Dengan kata lain bahwa setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita haruslah senantiasa menyertakan firman Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian.
hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan kita terambil dari Kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Apabila kita sudah mendapatkannya, maka biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini dengan merendahkan hati kami Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dan kiranya Tuhan mau memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami sadar kami sebagai manusia lemah, kami tidak mampu untuk mengerti akan kedalaman firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu pada saat ini di tengah-tengah peribadahan kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kami, sehingga pada akhirnya kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Mu pada saat ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab Yehezkiel 36 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa, dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh Aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yehezkiel merupakan seorang Nabi Yahudi tepatnya, yang dimana dia bertugas dalam pelayanannya sekitar tahun 593
sampai dengan tahun 571 sebelum Masehi. Yang dimana apabila kita mendengar sosok Yeskiel ini erat dengan sebuah kisah yang menarik, yaitu adalah kisah pembuangan bangsa Israel yang semua kita sudah ketahui. Bangsa Israel dibuang. Dan dikatakan juga di dalam kitab Yeskiel bahwa tugas Yeskiel adalah waktu itu banyak sekali memberikan nasihat kepada mereka, pada bangsa-bangsa Israel, dan sangat banyak juga memberikan penghiburan kepada mereka. Kitab Yeskiel ini termasuk dalam kitab nabi-nabi besar dalam kanon Ibrani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita ingin melihat lebih jauh lagi mengenai kitab Yeskiel, bahwa ada beberapa tema yang menjadi sorotan di dalam kitab ini. Yang pertama terdapat dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga, yang dimana tema besar yang diangkat adalah panggilan dari seorang nabi. Lalu pada pasal yang keempat sampai pasal yang ke-24 ingin menggambarkan kondisi Yerusalem sebelum mereka jatuh. Lalu pada pasal yang ke-25 sampai dengan pasal yang ke-32 kita masuk dalam sebuah cerita yang ingin menggambarkan bahwa ada sebuah nubuat untuk sebagai ajakan untuk melawan bangsa-bangsa asing pada waktu itu. Lalu tema berikutnya terdapat dalam pasal 33 sampai dengan pasal 39, yang dimana bacaan kita termasuk di dalam bagian ini, yaitu ingin menggambarkan atau menceritakan kepada kita semua adalah sebuah dorongan yang memberikan pengharapan akan pembangunan kembali, atau dengan istilah lainnya adalah restorasi, yang dimana terjadinya sebuah kejatuhan Yerusalem pada waktu itu. Lalu tema yang terakhir terdapat dalam pasal 40 sampai dengan pasal yang ke-48, yang dimana ingin menggambarkan atau menceritakan kepada kita tentang penglihatan akan kenisah atau bait suci yang baru, atau pembaruan kehidupan religius dan politik umat Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah sedikit menyinggung mengenai pembuangan oleh bangsa Israel yang terjadi pada bangsa Israel. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita saat ini apabila kita ingin merefleksikannya? Apakah kita sekarang dalam masa-masa pembuangan? Apakah kita sedang dibuang oleh Tuhan? Kita sekarang memang benar sedang dibatasi untuk hanya berada di rumah saja. Kehidupan sosial kita dibatasi. Kita harus mengikuti prosedur-prosedur yang baru yang diterbitkan oleh pemerintah. Namun apakah itu sebuah pembuangan yang kita alami pada saat ini? Ini adalah hal yang menarik yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kita kembali ke zaman bangsa Israel waktu itu. Kenapa sih mereka sampai dibuang? Apakah Tuhan membuang mereka tanpa sebab? Sepertinya tidak mungkin. Sepertinya Tuhan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Apabila kita baca jauh ke belakang, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel ternyata sudah menyakiti hati Tuhan terlebih dahulu. Dia sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan disediakan tanah tempat tinggal mereka, justru mereka malah mengkhianati Tuhan mereka dengan cara mereka menyembah berhala. Menyembah berhala diperparah lagi di tempat yang telah Tuhan sediakan, di tanah mereka. Apabila kita sudah mempercayakan sesuatu kepada saudara kita, teman kita, keluarga kita, kita sudah berikan semuanya kepada mereka yang terbaik. Tahu-tahu mereka yang sudah kita percaya tersebut mengkhianati kita. Bagaimana perasaan kita? Itulah yang mungkin Tuhan rasakan pada waktu itu, ketika Dia mengasihi bangsa tersebut, tapi justru Tuhan dikhianati dengan menyembah berhala. Setiap hal, setiap kondisi yang dialami pasti ada penyebabnya.
Tapi apakah dengan bangsa Israel dibuang, itu menandakan bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka? Apakah Tuhan akan membiarkan mereka? Tidak sama sekali. Penghukuman atas dosa tetap harus terjadi. Namun Tuhan tidak membiarkan mereka. Bahkan Tuhan mengembalikan mereka ke tanah mereka. Bahkan melebihkan dari apa yang sudah mereka miliki. Apabila dengan kita kaitkan dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sedang ramai-ramainya berbicara mengenai COVID-19 atau COVID-19. Kita berbondong-bondong menjadi orang yang sangat panik. Kita beli masker kemana-mana. Kita menjaga jarak, kehidupan sosial kita dibatasi. Kalau kita ingin mengaitkan dengan peristiwa bangsa Israel, sepertinya ya, kita saat ini sedang dalam masa pembuangan. Kita tidak memiliki kebebasan dalam kehidupan sosial. Kita dibatasi dalam setiap gerak-gerik kita. Walaupun tidak sama persis dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Namun iya, sekarang kita tidak memiliki kebebasan. Namun apa yang membawa kita sehingga kita pada saat ini berada dalam titik ini? Tanyalah kepada diri kita, apa sih yang sudah kita lakukan? Kita tidak perlu sibuk untuk membahas atau berdebat mengenai konspirasi di luar sana tentang pandemi COVID-19 ini. Karena kita sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Yang penting adalah kita cari tahulah tentang apa yang ada dalam diri kita. Karena kita lebih tahu diri kita daripada info-info di luar sana. Apakah kita sudah menyenangkan Tuhan? Apakah kita sama aja seperti bangsa Israel yang diam-diam menyakiti Tuhan atau justru mengkhianati Tuhan? Di tengah segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pada saat ini. Pada beberapa waktu lalu saya pernah bercerita mengenai ada seorang penulis yang merating kepopuleran tokoh-tokoh besar di dunia. Nama Tuhan Yesus kita ditaruh di dalam peringkat kedua. Namun beberapa tahun kemudian diturunkan jauh dari peringkat kedua. Banyak orang yang tidak terima, banyak orang yang marah karena hal tersebut. Ketika ditanya penulis tersebut, apa yang menyebabkan Anda menurunkannya? Jawabannya simpel. Ajaran Tuhan sangat baik. Ajaran Tuhan sangat baik. Tapi sayangnya setiap pengikutnya jarang yang melakukannya. Itu adalah pukulan besar bagi kita sebagai umat percaya. Apakah kita kehidupan kita ini hanya sebagai formalitas? Memiliki agama? Ya, beragama. Kristen? Iya. Ke gereja? Iya. Ngasih persembahan? Iya, ngasih persembahan. Apakah itu yang Tuhan harapkan sebenarnya? Kasih yang nyata itu di mana? Kasih kepada sesama kita di mana? Apakah selama ini kita tidak sadar bahwa kita sudah menyakiti Tuhan sehingga kita berada pada titik saat ini? Ada suatu lagu yang menarik perhatian saya. Lagunya seperti ini, Bapak Ibu. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Semua dari diri kita. Apapun juga semua itu dari diri kita. Kita mau berbuat baiklah. Ketika kita ingin berbuat jahat, maka kita bisa berbuat jahat. Namun kita tidak sadar setiap apa yang kita lakukan akan berdampak baik dalam diri kita, bahkan pada lingkungan yang lebih luas lagi, bahkan bisa mempengaruhi dunia ini. Kondisi ini sangat tidak mengenakan. Tentu kita ingin sebuah pembebasan dari kondisi saat kita ini. Namun kembali lagi ke bangsa Israel, kita lihat. Mereka berdosa, iya berdosa. Kita berdosa, iya sama, kita berdosa. Mereka dibuang, dihukum, iya kita dihukum, ya mungkin ini merupakan pengukuhan buat kita. COVID-19 merupakan pembelajaran yang berarti buat kita.
apabila kita bisa melihatnya dari sisi yang positif. Namun perbedaannya, bangsa Israel, mereka melakukan pertobatan karena mereka sadar akan kesalahan mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sadar? Dan apakah kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh? Sehingga ada pembaharuan dalam kehidupan ini, sehingga kita terlepas dari kondisi kita pada saat ini. Janganlah kita menjadi individu yang justru hanya sibuk menghakimi Tuhan, menilai Tuhan di dalam kondisi ini tanpa melihat apa yang sudah kita lakukan. Dan lucunya kita justru menuntut Tuhan kita untuk segera memperbarui kondisi kita, membawa kita dalam pembebasan, pelepasan, tanpa ada hal yang kita lakukan. Kita mulai dari diri kita. Kita lihat diri kita, seberapa pengaruhnya di dalam kehidupan ini dengan atas apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita menjadi individu yang ternyata menyakiti Tuhan selama ini? Marilah kita jujur. Apakah semua hal yang kita lakukan hanya sebuah formalitas? Kiranya renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan pembelajaran bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan, di mana kami masih boleh mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengar dapat menjadi pembelajaran berarti dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pada akhirnya kami tetap menjadi anak-anak yang senantiasa membahagiakan Engkau dan dapat menerapkan kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur.